Hai semua, di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan dari olahan kulit lumpia. Ini cemilan cara membuatnya cukup mudah, bahan-bahan yang digunakan juga murah meriah dan pastinya ini rasanya sangat enak. Kalau dijadikan ide jualan kekinian insya Allah laris manis. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita didihkan dulu air putih secukupnya, kemudian kita rebus 1 bungkus mie telur keriting. Ini mie-nya akan kita rebus sampai matang, sampai nanti mie-nya ini lunak. Kalau mie-nya sudah lunak dan matang seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita panaskan sedikit minyak, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum. Kalau tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita parut. Lalu ini kita aduk dan kita masak sampai si wortelnya ini setengah matang ataupun setengah empuk. Kita tambahkan sedikit air putih supaya nanti wortelnya ini lebih cepat matang dan tidak terlalu kering. Lalu kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja kita masukin 1 batang daun bawang dan 1 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Lalu kita masukin mie yang sudah kita rebus di awal. Ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak mie-nya ini sampai matang. Langsung aja kita masukin bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh kecap asin. Kalau nggak ada boleh di skip ya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Dan ini mie-nya kita masak sampai matang. Saat memasak mie-nya ini jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini mie-nya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Ini sudah cukup. Langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu sampai mie-nya ini dingin ataupun uap panasnya hilang, baru nanti kita cetak. Dan di sini kita sudah siapkan perekatnya ya, 2 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Langsung aja ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita kasih isian mie yang sudah kita masak tadi. Kita kasih isian secukupnya atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian bagian pinggiran kulit lumpianya ini kita kasih perekat. Kita oleskan perekat secukupnya. Kemudian langsung aja sisi kanan dan kirinya kita lipat ke dalam seperti di video. Kemudian langsung aja kita lipat dan kita rapikan. Kita lapisi kembali dengan kulit lumpia supaya nanti kulitnya sedikit tebal. Dan pada saat kita goreng dia juga tidak mudah gosong dan warnanya juga cantik. Tapi kalau teman-teman pengen pakai 1 lembar aja itu juga boleh ya. Sebenarnya bebas sesuai selera aja. Kalau mau dijadikan ide jualan, untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan harga jualnya. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya cantik dan rapi setelah kita lapisi kembali dengan kulit lumpia. Dari 1 bungkus mie telur tadi menghasilkan 13 buah martabak mini. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng. Langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas, langsung aja kita goreng martabaknya. Di sini kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Martabak ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Kalau warnanya sudah sedikit kuning kecoklatan seperti ini, berarti martabak mininya sudah matang, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia hasil martabak mininya setelah matang. Warnanya sangat cantik dan pastinya ini rasanya sangat enak.
Martabak mini ini sangat cocok disajikan dengan cabai rawit maupun saus sambal. Kulit di luarnya renyah, isian dalamnya padat, enak dan pastinya juga gurih. Martabak mini ini sangat cocok dijadikan ide jualan kekinian dan bisa juga dijadikan bekal anak sekolah. Selain rasanya enak, ini juga cukup mengenyangkan ya. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti sedikit berubah warna. Kemudian langsung aja kita masukin kentang dengan wortel yang sudah kita potong dadu seperti ini. Ini kentang dan wortelnya akan kita masak sampai matang, sampai nanti kentang dan wortelnya ini empuk. Langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya supaya kentang dan wortelnya ini lebih cepat empuk. Jika dirasa kentang dan wortelnya ini sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Untuk bumbu pelengkapnya di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam dan seperempat sendok teh merica bubuk. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak isiannya ini sampai matang, sampai nanti kadar airnya menyusut. Kalau bumbunya sudah tercampur merata dengan bahan-bahan sebelumnya, langsung aja kita tambahkan 1 butir telur ayam agar nanti isiannya ini makin enak dan juga gurih. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kadar airnya menyusut. Saat memasak isiannya ini jangan lupa dikoreksi rasa, kalau ada bumbu yang kurang seperti garam itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini isiannya sudah matang, rasanya juga sudah pas, langsung aja dipindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu sampai isiannya ini dingin atau uap panasnya hilang. Nah, ini isiannya sudah dingin ya, sudah tidak panas lagi dan ini siap untuk kita cetak. Untuk perekatnya di sini kita sudah siapkan 3 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Kemudian langsung aja ambil 1 lembar kulit lumpia. Kemudian ini kulit lumpianya kita beri isian. Untuk isiannya bisa kita beri secukupnya aja atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian bagian pinggiran kulit lumpianya ini kita oleskan perekat seperti di video. Kemudian sisi kanan dan kirinya kita lipat ke dalam. Kemudian langsung aja kita lipat dan bagian ujungnya kita kasih juga perekat. Lalu kita lipat kembali seperti di video dan jangan lupa kita rapikan juga. Dan ini dia hasilnya. Ini sebenarnya sudah bisa langsung kita goreng ya. Cuma di sini kita pengen lapisi kembali 1 lembar kulit lumpia untuk mengatasi kesobekan pada saat digoreng. Dan nanti warnanya juga cantik ya dan dia tidak mudah gosong. Kita lapisi kembali dengan 1 lembar kulit lumpia. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, setelah kita lapisi kembali dengan 1 lembar kulit lumpia, tampilannya jadi lebih cantik dan juga rapi. Kalau semuanya sudah selesai, kita kasih isian seperti ini. Langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini cemilan akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Di sini kita gunakan aja api sedang cenderung kecil ya, dan sesekali kita bolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu berarti sudah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa didirikan gorengannya supaya nanti minyaknya turun ke bawah. Nah, ini semua cemilan dari olahan kulit lumpianya sudah matang. Warnanya sangat cantik ya teman-teman. Nah, pastinya ini kulitnya sangat renyah. Selain bentuknya cantik, cemilan ini rasanya juga sangat enak. Kulitnya renyah dan isian dalamnya itu sangat enak, gurih dan pastinya bikin nagih. Ini cemilan sangat cocok disajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit dan sangat cocok dijadikan ide jualan kekinian. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu pisang matang secukupnya. Untuk jenis pisangnya bebas ya, mau pakai pisang apa aja. Di sini kita pakai pisang kepok seperti ini. Kemudian ini pisang langsung aja kita kupas dari kulitnya.
Kalau pisangnya sudah selesai kita kupas, kemudian lanjut kita belah jadi 2 bagian seperti ini. Pisang kepoknya sudah selesai kita belah jadi 2 bagian. Ini siap untuk kita gunakan. Lalu kita juga menggunakan meses coklat secukupnya. Untuk perekatnya di sini kita menggunakan 2 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Dan bahan utamanya di sini kita menggunakan kulit lumpia secukupnya. Langsung aja kita cetak, ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita letakkan di atasnya pisang yang sudah kita potong tadi. Lalu kita beri meses coklat secukupnya. Untuk bagian pinggiran kulit lumpianya ini kita oleskan parekat secukupnya. Kemudian langsung aja kita lipat sisi kanan dan kirinya, kita lipat ke dalam seperti di video. Lalu kita gulung. Dan jangan lupa dirapikan juga agar nanti pada saat kita goreng mesesnya tidak meleleh keluar. Lanjut kita cetak dengan cara yang sama sampai selesai. Untuk penggunaan pisangnya ini bebas ya teman-teman, mau pakai 1 atau 2 potong itu disesuaikan aja dengan selera. Kebetulan di sini kita ingin nanti ukurannya cukup besar dan pisangnya berasa, jadi kita pakai 2 potong. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya cantik dan rapi seperti ini. Semuanya sudah selesai kita cetak. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Cemilannya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang aja ya, dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Dan jangan lupa kita bolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Nah, ini cemilannya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah cukup ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia pisang coklatnya sudah matang. Ini aromanya sangat wangi ya teman-teman. Nah, pastinya ini bagian kulit luarnya sangat renyah dan juga kriuk. Dan isian dalamnya sangat enak dan juga lumer. Pisang coklat ini sangat cocok dijadikan ide takjil pas buka puasa dan juga bisa dijadikan ide jualan. Anak-anak maupun orang dewasa insya Allah suka sama cemilan yang satu ini. Pertama-tama di sini kita masak dulu isiannya. Panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Bawangnya ini kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya keluar. Kalau tumisan bawangnya sudah harum dan sedikit berubah warna seperti ini, langsung aja kita tambahkan 200 gram kentang yang sudah kita parut. Kemudian kita tambahkan juga 100 gram wortel. Kemudian ini kentang dan wortelnya akan kita masak sampai matang, sampai nanti kentang dan wortelnya ini empuk. Agar kentang dan wortelnya lebih cepat matangnya, langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai kentang dan wortelnya ini matang. Kalau wortel dengan kentangnya sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin garam, kaldu ayam, dan merica bubuk secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak isiannya ini sampai matang, sampai nanti kadar airnya menyusut. Kalau kadar airnya sudah mulai menyusut seperti ini, langsung aja kita tambahkan 1 butir telur ayam supaya nanti isiannya ini makin enak dan juga gurih. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Saat memasak isiannya ini jangan lupa dikoreksi rasa, kalau ada bumbu yang kurang itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini isiannya sudah matang, airnya juga sudah menyusut seperti ini dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu sampai isiannya ini dingin atau uap panasnya hilang.
Kalau isiannya ini sudah dingin dan tidak panas lagi, ini siap untuk kita cetak ya. Untuk perekatnya di sini kita sudah siapkan 2 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Kemudian di sini kita juga sudah siapkan kulit lumpia secukupnya. Langsung aja kita siapkan 1 lembar kulit lumpia. Kemudian ini kulit lumpianya kita gunting seperti di video. Kita gunting tidak sampai terlalu putus ya. Kemudian langsung aja kita lipat. Di sini kita bentuk kerucut ya. Nah, kemudian bagian yang sisanya ini kita kasih perekat sambil ditekan-tekan juga ya supaya dia menempel. Kalau sudah membentuk kerucut seperti ini langsung aja kita beri isian ya. Kita kasih isian secukupnya atau disesuaikan dengan selera. Kemudian bagian pinggirnya ini kita oleskan kembali perekat sambil kita tekan-tekan juga supaya dia menempel dan isiannya tidak keluar pada saat digoreng. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Lanjut kita cetak dengan cara yang sama sampai selesai. Cemilan dari olahan kulit lumpia ini bisa kita jadikan sebagai stok frozen food dengan kita simpan di dalam kulkas. Nah, ini semua cemilannya sudah selesai kita cetak. Dari satu resep tadi menghasilkan 20 buah cemilan. Kemudian langkah selanjutnya ini cemilan akan kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Cemilannya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, langsung aja dibalik ya, supaya nanti matangnya merata ke semua sisi. Nah, ini lumpia isi sayurnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah cukup. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia lumpia isi sayurnya sudah matang, warnanya sangat cantik ya teman-teman, dan bentuknya juga unik dan menarik seperti ini. Cemilan dari olahan kulit lumpia ini sangat cocok disajikan dengan cabai rawit maupun saus sambal. Ini rasanya sangat enak ya, kulitnya itu sangat renyah dan isiannya sangat enak, gurih dan bikin nagih. Cemilan dari olahan kulit lumpia ini sangat cocok dijadikan ide takjil pas buka puasa dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicoba resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.